Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Jamiatuz Zahidin yang mulia, Bapak-bapak serta ibu-ibu, baik yang ada di masjid maupun yang sedang menyaksikan di rumah, rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas taufik dan hidayah, inayah yang Allah karuniakan kepada kita masih istiqomah dalam beribadah, kita masih bisa melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita di bulan Sya'ban ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang mulia dan pemirsa yang ada di rumah, 2 pekan yang lalu kita berbicara tentang manfaat daripada taubat, manfaat daripada takwa. Kalau sekarang insya Allah kita kaji adalah tentang taubat dan manfaat daripada taubat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang mulia, taubat itu berasal dari kata bahasa Arab taba yatubu taubatan, artinya kembali. Jadi kalau ditanya apa arti taubat, maka kita menjawab artinya kembali. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, pada saat Allah menciptakan manusia, Allah sangat dekat kepada manusia. Tapi ketika manusia melakukan dosa, mengerjakan dosa, saat itulah kita menjauh dari Allah, Allah menjauh dari kita. Ketika seseorang melakukan taubat, saat itulah dia disebut dengan kembali ke posisi semula. Oke, saya ulang ya, supaya kita bisa memahaminya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, manusia sangat dekat dengan Allah dan Allah sangat dekat dengan manusia. Ketika manusia melakukan dosa, kita melakukan dosa dan kesalahan, kita menjauh dari Allah, Allah pun menjauh dari kita. Dan ketika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah dia kembali ke posisi semula. Itulah artinya taubatan nasuha. Maka di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, menyuruh kita untuk bertaubat kepada Allah. Di surat At-Tahrim, urutan surat 66, nomor ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang merasa dirinya beriman, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang murni. Kata taubatlah kepada Allah itu perintah atau larangan? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apa yang membuat manusia jauh dari Allah, Allah pun menjauh dari manusia adalah dosa. Dan dosa itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan zambun, zunub. Ada juga yang disebut dengan ismun. Ada juga dalam bahasa Arab tentang dosa itu namanya isyan. Ada juga yang disebut dengan khotiah. Nanti di lain waktu ini kita bahas satu-satu apa makna daripada bahasa Arab. Dalam bahasa kita dosa, kenapa dalam bahasa Al-Quran berbeda-beda penyebutannya. Lain waktu insya Allah. Dan dosa itu penyebabnya ada 2. Yang pertama, jamaah, meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan sholat, dia meninggalkan. Allah memerintahkan puasa, dia tidak mau tahu. Allah memerintahkan amal kebajikan, dia tidak peduli. Ini sumber daripada dosa yang pertama. Atau yang kedua, melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melarang riba, dia melanggarnya. Allah melarang zina, dia pun melakukannya. Allah melarang daripada ghibah, dia pun senang melakukan itu. Maka yang 2 inilah. Yang pertama, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyebab dosa yang membuat manusia jauh dari Allah dan Allah pun menjauh dari diri kita. Ketika taubat,
maka disitulah orang kembali kepada posisi semula. Dan jamaah, dalam tanda petik, pelaku taubat itu ada dua. Satu, ada manusia yang bertaubat. Yang kedua, ada Allah yang menerima taubat kita. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan garansi, jaminan kepada kita menerima taubat sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Dan ayat ini yang memberikan harapan paling besar kepada kita dalam Al-Quran. Nama suratnya nanti boleh Bapak Ibu cek, namanya surat Az-Zumar. Urutan surat yang ke-39, nomor ayat yang ke-53. Az-Zumar surat 39 ayat 53. Kul, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada orang-orang yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, Allah mengampunkan dosa sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Kenapa? Innahu huwat tawwabur rahim, karena Allah maha penerima taubat, Allah juga maha penyayang kepada hamba-hambanya. Intinya, la taqnatu mir rahmatillah, sebesar apapun dosa yang telah kita laksanakan, dosa yang telah kita lakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengampunkan dosa semuanya. Bahkan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Seperti di Al-Baqarah surat yang kedua nomor ayat 222. Ini mudah mengingatnya. Al-Baqarah surat kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat daripada dosa. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Quote-nya Bapak Ibu, ahli maksiat yang bertaubat kepada Allah jauh lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah tapi merasa diri lebih mulia dari orang lain. Oleh karenanya, jamaah yang mulia, Imam Al-Ghazali, ulama tasawuf, menjelaskan kepada kita, setidaknya apa yang harus saya lakukan kalau mau taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata beliau, mengetahui, tahu bahwa yang dilakukan ini dosa, itu baru bertaubat. Kalau tak tahu dia ini yang dilakukan dosa, gimana mau taubat? Jadi yang pertama yang kita miliki, tahu apa? Tahu bahwa yang kita lakukan ini dosa. Maka kepada orang gila itu tidak disuruh untuk bertaubat. Kenapa? Dia tidak tahu. Yang kedua, tahu itu apa? Tahu bahwa dampak dosa ini luar biasa akibatnya terhadap kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Kadang-kadang dosa yang dilakukan orang dampaknya langsung di dunia, kadang-kadang kelak di akhirat akan dipersiapkan balasan kepada orang yang melakukan itu. Dia tahu bahwa dampaknya luar biasa. Apalagi tahu bahwa kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha penerima taubatan nasuha. Ini rukun yang pertama ketika orang mau melakukan taubat. Yang kedua, Imam Ghazali menyebutkan dalam bahasa Arab namanya hal. Apa hal itu Pak Ustadz? Bahasa Arabnya ha kecil, alif, lam. Hal artinya keadaan psikologis manusia. Maksudnya apa? Ketika orang tahu ini dosa, ketika orang tahu bahwa ini dampaknya luar biasa, ketika orang tahu bahwa Allah maha pengampun, maka kondisi psikologi seseorang akan mengalami yang namanya penyesalan. Ketika dia sudah menyesal, maka yang terbersit dalam hatinya, terucap di mulutnya adalah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama harus tahu dulu bahwa dosa. Yang kedua, ada penyesalan kemudian beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis, Nabi SAW bersabda tentang istighfar, man lazimal istighfar, orang yang melazimkan artinya orang yang membiasakan diri dengan istighfar, ja'alallahu min dikin makhraja. Ketika ada masalah, Allah berikan makhraja. Makhraja asal katanya khoroja. Khoroja artinya keluar. Makhraja jalan keluar. Ketika kita ada masalah, Allah berikan jalan keluar. Itu dalam hadis Nabi. Wa min kulli hammin faraja. Ketika ada resah, kegelisahan, kegundahan di hati kita, Allah berikan solusi. Wa razzaqahu min haitsu la yahtasib.
Dengan istighfar Allah memberikan rezeki yang tak kita sangka-sangka. Poin yang kedua, rukun daripada taubat itu, setelah tahu itu dosa, setelah dia tahu dampak daripada dosa, setelah tahu bahwa Allah Maha penerima taubat, maka yang dilakukan kedua adalah ada rasa penyesalan dalam kondisi psikologinya sehingga menuntun dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Intinya rukun kedua istighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, Pak Ustaz, ternyata rukun daripada taubat itu menjaga diri dari hal-hal yang menuntun dia melakukan dosa itu kembali. Bisa saja dosa itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau taubat, cari lingkungan yang baik. Bisa saja dosa yang kita lakukan itu karena pengaruh teman. Kalau sudah taubat, 2023 ganti teman. Bisa saja Bapak Ibu, ketika kita berkawan dengan si A, kita rajin ke masjid. Ketika berkawan dengan si B, rajin kita menggibah. Bisa nggak? Bisa. Karena kalau bukan orang lain yang digibahin, siapa lagi kata dia? Kalau rajin dengan orang yang baca Quran, lama-lama baca Quran juga. Jadi maksudnya meninggalkan hal-hal yang menjerumuskan kepada dosa. Bisa karena lingkungan, tukar lingkungan yang baik. Bisa karena teman, tukar kawan yang baik. Atau bisa karena pekerjaan. Contoh, ketika orang terjebak dalam dosa riba, ini sebagai contoh Bapak Ibu, itu kenapa bisa terjebak? Mungkin bukan karena teman, mungkin bukan karena lingkungan, tapi bisa karena memang di situ dia bekerja. Kalau mau taubat daripada riba, tinggalkan pekerjaan yang model seperti itu. Oleh karenanya, jamaah yang mulia, poin yang pertama tadi, apa itu taubat? Kembali kepada Allah. Poin yang kedua, dosa itu sumbernya dua. Pertama, daripada meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, pelaku taubat dalam tanda petik, ada manusia yang mau bertaubat, ada Allah yang Maha penerima taubat, dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi memberikan garansi kepada kita tentang bagaimana ampunan Allah begitu besar. Apa dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi dijelaskan kepada kita, "Lau amiltumul khotoya", andaikan engkau berbuat dosa, berbuat salah, hatta mala'atis sama, penuh langit dan bumi dengan dosamu, summa nadimtum, kemudian penyesalan tumbuh di hatimu dan engkau bertaubat, fataballahu alaikum, Allah menerima taubatmu. Poin ketiga, pelaku taubat. Poin keempat, apa yang saya lakukan kalau mau taubat? Rukun taubat berarti. Yang pertama tadi, tahu dulu bahwa ini dosa, tahu bagaimana akibat daripada dosa, tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Kemudian yang kedua, timbul di kondisi kejiwaan psikologi seseorang penyesalan, kemudian beristighfar. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang membuat dia jatuh kepada dosa. Rukun taubat ini selaras dengan firman Allah di surat Ali Imran, surat yang ketiga, nomor ayat 135. Walladzina fa'alu fahisatan au zalamu anfusahum. Kalau ada orang berbuat fahisyah atau menzolimi, menganiaya diri sendiri, zakarullah, ingat dengan Allah, fastaghfaru lizunubihim, beristighfar dengan dosa-dosa. Di ujung ayatnya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tak mengulangi kesalahan yang sama setelah dia melakukan taubat. Poin keempat. Poin yang kelima, besok kita bahas, jamaah, apa tanda taubatan nasuha. Poin yang keenam, peluang taubat itu seperti apa. Poin yang ketujuh, manfaat dan tujuan taubat itu apa. Insya Allah 2 pekan yang akan datang kita akan berjumpa. Dan jamaah yang mulia, saya Andi Suhairi Lauli beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini, mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih kepada kita, dan kepada yang di rumah mohon dikoreksi kalau ada kata penyebutan ayat yang salah, mohon komentar di bawah ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf segala kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.